Seberapa penting aslinya Hari Pancasila itu di zaman sekarang? Apakah hanya sebagai seremonial hari atau untuk meningkatkan rasa nilai-nilai yang ada di Pancasila? Betul sih, masyarakat desa itu nggak megang dolar. Ya, betul. Tapi kalau kemudian ditelisik, kehidupan masyarakat itu tergantung dari nilai tukar rupiah. Iya. Dalam hal ini dolar. Banyak sekali kita menemukan kasus-kasus yang dimana itu intoleransi. Ya, Apa sih yang sedang kita alami saat ini tuh? Apakah itu kayak sebuah kemajuan atau mungkin malah sebuah kemunduran dalam hal toleransi sosial? Saya belum nyinggung soal MBG. Misal tadi kan mengkritik soal MBG. Apakah MBG bagus? Jadi saya mendapatkan data yang valid. Itu fakta dan nggak bisa ditutupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya. Kami dari IMM Psikologi. Selamat datang kembali di podcast Titik Temu di dalam kegiatan podcast UTAS atau Usut Tuntas. Apa sih Usut Tuntas itu, Mas? Sedikit nih teman-teman, Usut Tuntas itu sebuah ruang diskusi yang ngajak kita untuk mengupas berbagai persoalan bangsa secara lebih kritis, objektif, dan juga solutif. Baik, oke. Nah, di dalam UTAS kali ini, tepat di dalam momentum Hari Pancasila ya kemarin ya, Iya. kita sering mendengar bahwa Pancasila adalah dasar negara. Nah, juga pemersatu bangsa, bukan bahkan juga solusi atas berbagai persoalan yang ada di Indonesia ini. Namun di saat yang sama, kita juga melihat berbagai fenomena sosial yang politik yang terjadi di sekitar kita. Begitu, mulai dari polarisasi politik, maraknya hoax, meningkatnya intoleransi, dan juga hingga munculnya itu adanya apatisme di kalangan generasi muda saat ini. Lalu muncul pertanyaan besar yang saya menjadikan premis pada podcast kali ini, yaitu apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di tengah kondisi Indonesia saat ini? Gitu. Tapi kayaknya kurang ini gak sih kalau sebelumnya kita belum memperkenalkan Ya, diri? betul sekali. Nah, sebelumnya perkenalkan dengan saya Muhammad Abdullah Ramdhani sebagai Ketua Bidang HPKP PKIM Al-Ghazali. Dan juga aku Amar Bandal Hafiz dengan posisi sebagai kader Ya. PKIM Al-Ghazali. Gitu. Dan di sini juga untuk membahas hal tersebut setelah hadir bersama kami Mas Renal Falah, betul Mas? Selamat datang, Pak. Selamat datang Mas. Siap. Mas Renal Falah SPC. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Mas Renal sudah berkenan untuk datang di podcast UTAS kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mungkin Mas Renal sendiri bisa sedikit berbagi cerita mengenai isu-isu politik yang berkembang di Indonesia saat ini. Baik. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan pada teman-teman IMM Al-Ghazali yang sudah mengundang saya di sini. Jadi kemarin saya sempat berdebat dengan istri, dan istri juga alumni IMM. Dunia aktivis itu kan nggak jauh dari buku ya. Setelah purna dari aktivis mahasiswa itu buku jadi barang yang mewah. Nah, kemarin ketika dapat undangan ini, saya terus kemudian mengambil buku lagi gitu. Dan sempat difoto sama istri saya. Alhamdulillah sering-seringlah IMM mengundang gitu. biar dekat lagi sama buku gitu. Nggak sibuk di dunia maya. Nah, salah satu buku yang kemudian saya baca itu adalah buku kumpulan hasil diskusi dan wawancara lintas generasi, lintas suku, lintas agama, dan juga tentu lintas gender ya. Diinisiasi oleh Forum Psikologi Kultural Indonesia. Dan kebetulan saya salah satu pihak yang diwawancara kayak gitu, mewakili kalangan muda Muhammadiyah. Baik. Berbicara tentang relasi Muhammadiyah
dengan NKRI. Dan pasti ketika kita menyebut NKRI maka tidak bisa lepas dari Pancasila. Ya, Pancasila. Nah, Mungkin bisa dikatakan saya terlalu berani ketika berbicara di wawancara, saya mengatakan seperti ini, bahwasanya Pancasila itu boleh disebut sebagai anak kandung Muhammadiyah. Oh, Gitu. bisa begitu Mas? Ya karena yang merumuskan salah satunya Bung Karno, dan Bung Karno itu aktivis Muhammadiyah. ya, Sedikit banyak pola pikir Bung Karno yaitu hasil dari didikan Bentuknya Muhammadiyah. nilai-nilai Muhammadiyah. Tapi kalau kemudian kita lacak lebih jauh lagi, insya Allah pernyataan saya ini tidak salah. Gitu. Tidak salah. Gitu. Karena itu sejalan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah. Gitu. Di Muhammadiyah kita diajarkan untuk bersikap jujur, ya kan, amanah, gitu, egaliter. Gitu. Terus yang ditampilkan keidahlan itu kesederhanaan. Terus kemudian kalau dalam bahasanya Buya Syafi'i itu antara laku dan kata itu sejalan, ya. ya kan? Artinya apa yang kemudian diucapkan itu kemudian ya dipraktekkan, ya itu. Nah, kembali ke soal Pancasila dan fenomena yang terjadi saat ini, masih relevan nggak nilai-nilai Pancasila? Saya meyakini, saya meyakini nilai Pancasila itu sangat relevan. Dan tidak bertentangan dengan zaman. Gitu. Saya tidak mempertentangkan antara Pancasila dengan agama, tidak. Karena saya meyakini apa yang ada di Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama. Gitu. Utamanya agama yang kemudian diakui di Indonesia. Gitu kan, kayak gitu. Nah, kembali lagi, apakah kemudian Pancasila relevan? Sangat relevan. Gitu. Cuman masalahnya apakah sampai detik ini jadi ingat waktu kalau dulu ada makul Pancasila. Ada. Pancasila. Masih ada ya? Masih ada. Saya waktu itu karena anak IMM itu dituntut harus berani ngomong ya. Gitu. Di kelas pun seperti itu. Maka kemudian saya sempat dalam tanda petik berdebat dengan dosen pengampu, gitu. Ya mau pertanyakan soal ini, apakah Pancasila relevan? Saya jawab relevan, tapi sampai sejauh ini, gitu, saya belum pernah menemukan sosok orang yang kemudian bisa disebut sebagai Pancasilais sejati. Jadi manduk lawan. Ya. Nah waktu itu saya masih terbawa aroma reformasi, ya kan, tahun 2000-an awal gitu. Dan di situ salah satu titik kritiknya adalah Pancasila itu kan sangat-sangat dominan dan kuat ketika Presiden Soeharto berkuasa, gitu. Tapi faktanya Presiden Soeharto ya bisa dikatakan dalam tanda petik mengkhianati nilai-nilai Pancasila itu. Sebagai contoh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, gitu. Sila itu tidak kemudian dijalankan sepenuhnya, kayak gitu, tapi kemudian ditafsirkan semaunya oleh penguasa, gitu. Sehingga pemilu belum selesai sudah pasti pemenangnya Sudah mengetahui. Belum selesai masa periode presiden, pasti presidennya itu lagi, gitu. Dan yang ganti hanya wakilnya aja. Nah, bagi saya itu adalah pengkhianatan dari nilai Pancasila. Termasuk juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana keadilan itu ya masih utopis, kayak gitu. Kalau dalam kemudian ditarik dari sisi hukum, keadilan itu ya tumpul ke atas, ya kan, dan tajam ke bawah. Itu adalah contoh ketidaksinkronan, ya kan, antara nilai dan kemudian dalam tataran praksis nilai Pancasila. Nah, itu yang kemudian dikritik oleh Buya Syafi'i, bahwasanya yang kemudian mengkhianati Pancasila atau kemudian tidak adanya
satu kata ya, antara kata dan laku dan kata tidak sejalan, itu ya malah elit-elit politik kita. Iya, Sementara rakyat ini ya apa yang kemudian mau dikhianati dari Pancasila. Nah, kembali lagi Pancasila masih relevan, tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya berhenti dalam tataran slogan semata, gitu, tapi dalam tataran praktisnya, seperti itu, Mas. Nah, jadi kan Mas Renal sudah banyak bercerita tentang seberapa pentingnya Pancasila di zaman sekarang. Nah, kan setiap tanggal 1 Juni kemarin itu kan kita selalu memperingati Hari Pancasila, Hari Kebangkitan Pancasila. Namun, jika kita menilik media sosial, sering muncul komentar itu tadi disebutkan juga Pancasila hanya sebagai slogan. Nilai-nilai Pancasila sudah hilang dan sebagainya. Dan juga bahkan banyak anak muda ini yang menganggap Pancasila hanya sekedar hafalan di sekolah-sekolah dasar begitu. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Renal sendiri nih, seberapa penting aslinya Hari Pancasila itu di zaman sekarang? Apakah hanya sebagai seremonial hari atau untuk meningkatkan rasa nilai-nilai yang ada di Pancasila? Ya. Kalau sekedar hafalan mungkin sekarang anak-anak nggak hafal ya. Ada yang nggak hafal. Kalau kemudian disuruh menyebutkan secara urutan bisa jadi bolak-balik. Bisa. Ya, bisa jadi bolak-balik. Tapi nggak apalah. Itu fenomena sekarang bahwasanya Gen Z itu ya nggak, sudah mungkin bukan masanya kayak gitu. Tapi kembali lagi karena Pancasila ini salah satu yang menjadi ideologi bangsa kayak gitu. Saya teringat percakapan Bung Karno sama Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Saat ini kita jadi presiden, kita masih bisa, kita jadi pemimpin negara, masih bisa kemudian mengatur negara dengan luas sekian kayak gitu. Tapi kalau kemudian kita sudah tidak menjadi presiden atau kemudian meninggal, apa warisan agar kemudian negaramu dalam ini Yugoslavia dan negaraku Indonesia itu tetap masih jadi negara yang besar dan menjadi sebuah negara kesatuan. Joseph Broz Tito menjawab seperti ini, saya punya tentara yang kuat, gitu, yang itu akan menjaga negara saya, kedaulatan negara saya, itu. Nah, Bung Karno menjawab, saya nggak punya kekuatan sebesar Yugoslavia, tapi kami punya dasar negara Pancasila, dan itu kemudian terbukti. Ketika Joseph Broz Tito sudah tidak berkuasa, Yugoslavia kemudian runtuh dan terpecah, ya kan? Menjadi 6 atau 7 negara, kayak gitu. Dan alhamdulillah Indonesia masih selamat, gitu. Meskipun bumbu-bumbu separatis itu masih ada. Gitu. Tapi relatif Indonesia terselamatkan, gitu. Nah, dari situ kita bersepakat bahwasannya Pancasila ini menjadi menjadi ideologi yang menjadi pemersatu bangsa kayak gitu. Pancasila itu menjadi titik temu dari pikiran-pikiran para ulama, ya kan? Para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh pergerakan gitu. Menurut Mas Renal sendiri, dari pandangan Mas Renal mungkin apa sih bagi generasi muda gitu Hari Pancasila sendiri gitu maknanya? Kalau dari generasi muda, saya pikir dari Gen Z itu kan tipikalnya nggak mau ribet, instan, nggak mau bertele-tele kayak gitu. Artinya mereka lebih ke sisi aplikatif, ya kan. Nah, ini tugas kita bersama untuk kemudian menafsirkan Pancasila, kan, sesuai dengan konteks zaman. Dan yang lebih pentingnya, tafsiran itu yang sifatnya aplikatif dan itu dilakukan oleh para pimpinan negara kita, kan, para elit politik kita. Percuma kemudian para elit itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, ya kan?
kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi dalam prakteknya nilai-nilai itu kemudian dikhianati, ya kan? Perilaku koruptif, ya kan? Nepotisme, kolusi, ya kan? Itu kan perilaku yang melecehkan Tuhan. Betul. Iya. Melecehkan Tuhan. Tidak sejalan. Iya. Dan itu yang kemudian orang menjadi antipati terhadap apapun yang itu kemudian yang dihasilkan oleh negara. Kita ambil contoh lah, salah satu momentum untuk menguji nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia itu kan salah satunya kemarin ketika kita ada dunia terkena wabah corona. Iya. Kan? Semua terdampak. Iya, semuanya terdampak seperti itu. Nah, tapi kemudian menjadi hal yang lucu, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesehatan itu diabaikan dengan sebuah keputusan politik bahwasanya saat itu juga harus ada proses pergantian kepemimpinan, ya kan ada pilkada waktu itu. Iya, betul. Gitu. Artinya elit kita yang kemudian menutup mata bahwasanya yang dibutuhkan masyarakat saat itu tuh bukan Sesuatu proses pergantian kepemimpinan, Iya. gitu. Tapi kebijakan-kebijakan yang membuat mereka menjadi lebih nyaman, sisi kesehatan, terus sisi ekonomi, ya kan itu yang dibutuhkan. Yang lebih dibutuhkan, Tapi kemudian mereka nutup mata, pokoknya Tetap pilkada jalan, dijalankan. ya, gitu. Terus kemudian melarang ada pembatasan PSBB ya atau apa namanya itu. Oh, ini. Yang lockdown gitu ya. Sehingga mobilitas orang juga tidak terbatas gitu. Tapi waktu itu selain ada pilkada, kita juga menggelar MotoGP. Iya, mulai berdana. Gitu. Jadi virus corona itu tidak akan ditemukan di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, tapi tidak ditemukan di lintasan MotoGP. Gitu. Nah, itu kan artinya mereka melakukan pengkhianatan gitu, yang itu kemudian menyakiti rakyat. Jadi kebijakan yang dihasilkan oleh elit politik itu nirempati. Gitu. Nah, siapapun itu, termasuk juga Gen Z, nggak suka melihat hal seperti itu. Iya, betul. Nggak suka melihat seperti itu. Nah, kalau kemudian pengen menanamkan Pancasila kepada lapisan masyarakat apapun lah, termasuk juga sampai ke generasi Gen Z, ya berilah contoh yang kemudian itu sejalan antara laku dan kata. Betul. Iya. Simpel saja. Iya. Gitu. Contoh kalau kemudian kita tarik sekarang nih, mohon maaf, saya bukannya anti sama pemerintah gitu. Ya. Kebijakan pemerintah yang bagus akan kita dukung, yang Salah tetap kita kritik, ya gitu. Kita nggak akan dukung seperti kuda yang ditutup matanya, ya kan? Juga tidak akan menolak atau antipati 100% tidak gitu. Iya. Nah, kemarin ketika Presiden Prabowo mengatakan efisiensi, kan? Hampir semua kementerian juga terdampak kan? Efisiensi. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan, sampai juga pelaku-pelaku akhirnya merembet ke pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Nah, artinya kembali ke tadi, bagaimana kemudian menanamkan nilai Pancasila ke Gen Z, ya mari dari pihak yang mempunyai kebijakan yang menghasilkan kebijakan, jadilah role model yang baik. Jadilah role model yang baik. Gitu. Dan nggak susah kok kemudian apakah saya harus seperti apa? Oh gampang, tinggal kita belajar dari para founding father kita, ya kan? Muhammad Hatta, ya. Sampai beliau wafat itu kan mengidam-idamkan mau beli sepatu. Iya. Ya kan? Mau beli sepatu.
sampai iklannya itu dipotong dan kemudian ditaruh di dompet. Disimpan. Kalau beliau mau memanfaatkan kedudukannya wakil presiden loh, kan bisa. Iya, bisa. Bisa. Hamka, kan? Ketua MUI, ulama besar, hidupnya sangat sederhana kayak gitu. Ketika ngobrol dengan istrinya kayak gitu kan, nanya masih cukup nggak untuk bulanan kayak gitu. Istrinya menjawab, ya dicukup-cukupkan. Terus kemudian Bu Hamka mencoba menghibur, insya Allah sebentar lagi bagi hasil buku, ya kan? Beliau kan suka menulis, ya kan? Royalti buku insya Allah segera cair, gitu. Itu untuk menenangkan, ya gitu. Terus tokoh-tokoh agama yang lain, kalau dari Persyarikatan Muhammadiyah ada Kiai Haji Air Farudin, itu kan sangat-sangat sederhana. Beliau ditawari mobil nggak mau, ya kan? Gitu. Terus sampai beliau meninggal nggak punya rumah, kan? Itu rumah milik PP Muhammadiyah yang kemudian akhirnya diserahkan ke keluarganya. Naik kemana-mana naik motor butut, ya kan? Itu otentik, sikap yang otentik, nggak dibuat-buat atau nggak pencitraan gitu loh. Kalau sekarang kan banyak elit politik kita itu yang pencitraan gitu, seolah-olah sederhana kayak gitu kan, tapi begitu sampai rumahnya mewah kayak gitu, dalamnya koleksi mobilnya banyak gitu. Nah itu kan nggak otentik, itu nggak otentik. Jadi ya kalau mau mendidik masyarakat, maka perbaikilah sikap dan satukan antara laku dan kata. Yes. Terus kalau ini kan kalau kita bicara relevansi Pancasila nih, tentu kita juga perlu melihat kondisi bangsa saat ini. Kayak sebuah nilai itu akan terlihat penting ketika dihadapkan pada sebuah persoalan yang nyata. Kemudian kayak kalau kita juga membuka media akhir-akhir ini kan kayak beberapa bulan terakhir malah itu banyak sekali isu yang muncul. Entah itu polemik dari makanan bergizi gratis, terus meningkatnya kritik terhadap kebijakan publik, atau mungkin banyaknya buzzer di media sosial gitu. Terus juga hingga menurunnya kayak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah institusi. Apalagi kan sebelumnya juga pidato presiden kita kan mengatakan bahwa dolar itu nggak dipakai sama sama orang desa. Dari berbagai fenomena tersebut nih ya Mas, menurut Mas Renal, isu politik apa sih yang kiranya saat ini tuh paling mengkhawatirkan atau menjadi perhatian bersama gitu? Pakai MBG Mas? Atau mungkin buzzer gitu kan juga bisa. Jadi nanti ada hubungannya antara buzzer sama MBG. Iya. Wah pasti. saling sampai ke. Jadi yang kemudian perlu kita waspadai sekarang itu adalah polarisasi dan keretakan sosial yang itu berawal dari perbedaan pandangan politik. Kalau kemudian kita flashback ke belakang pemilu 1955, pemilu pertama multipartai gitu. Itu adalah pemilu yang paling berkualitas. Dan harusnya kita belajar di situ. Hampir semua ideologi ada. Ya. Dari agama, sosialis, komunis, kan kerakyatan, sampai nggak punya ideologi, pokoknya partai ada. Dan berjalan lancar. Tapi berbeda ketika kemudian kita masuk di era, saya nggak menyalahkan era reformasi ya, ketika berada di era pemilu multipartai kayak gitu. Secara ideologi nggak beda tajam loh ya, ya kan? Ya agak ideologi agama ada gitu.
ideologi kerakyatan ada. Tapi kenapa kemudian friksinya sangat tajam? Dan ada yang sampai berdarah-darah, Iya. gitu kan? Intimidasi berjalan dan lain sebagainya. Ya karena salah satunya ada bumbu-bumbu yang kemudian memang dimainkan di situ. Betul. Betul. Dan itu kemudian diperkeruh oleh elit-elit politik yang mempunyai pasukan-pasukan buzzer kayak gitu. Nah, itu yang pertama yang perlu kemudian kita waspadai ya, polarisasi dan keretakan sosial itu. Terus kemudian yang kedua ada beban. Nah, ini nyerempet psikologi. Beban kesehatan mental. Gitu. Mental. Jadi hampir setiap hari itu kan kita dibombardir sama berita-berita yang sifatnya negatif. Betul. Kalau dulu berita atau apapun itu akan disaring terlebih dahulu sebelum kemudian tampil di layar kaca. Iya. Kan? Iya, benar. Tapi sekarang TVRI. iya, sekarang enggak sekali. Semua bisa membuat berita, ya kan? Mau diakses. Semua bisa Semua bisa mengupload, bisa mengakses ya, dan kemudian membuat kesimpulan sendiri. Iya. Ya, buat kesimpulan sendiri, dan semua bisa menjadi akar. Gitu. Nah, ya era terbuka itu bagus gitu. Tapi ketika kemudian tidak ada filter dan yang lebih banyak muncul adalah berita-berita negatif, maka itu akan menjadi beban mental buat masyarakat. Ya kan? Akhirnya ya terdistraksi, terus kemudian ya terbentuk kan? Pola pikir masyarakat terbentuk. Gitu. Dan endingnya masyarakat jadi mudah terbakar. Iya. Sulut emosi. Tersulut emosinya. Gitu. Sedikit-sedikit endingnya kekerasan. Gitu. Ya meskipun tidak bisa kemudian masyarakat itu disalahkan itu, pasti nanti ada apa saluran-saluran lain kenapa kok kemudian masyarakat melakukan kekerasan seperti itu. Nanti akan ada ya karena hukum nggak ditegakkan gitu. Ada yang beralibi seperti itu. Ya bisa betul, bisa juga salah nonton. Nah, berita-berita negatif itu kan secara psikologi kemudian memicu kecemasan, Betul. stres, sekarang kan kemudian lelah mental. Ya kalau sudah seperti itu tanpa ada nilai agama atau religius ya sudah hilang kontrol ya kan. Banyak bunuh diri. Ya larinya ke hal-hal yang negatif lagi, bunuh diri, ya semacam-macam lah kayak gitu. Terus yang ketiga, akan ada apatisme dari masyarakat, khususnya generasi muda. Mungkin perlu kemudian kita cari data berapa generasi muda yang golput Ya. di tiap pemilunya. Kemarin banyak tuh. Banyak nih. Pasti meningkat Terus ya kan? setiap tahun. dari setiap edisi pemilunya. Kayak gitu. Ya kenapa ya? Karena mereka kemudian berpikir ngapain aku ngasih suara, toh ya seperti itu. Sama balik lagi tuh. lagi. Nggak ngubah apa-apa. Kita yang kontang-panting, mereka yang mensenasinya kayak gitu. Mending libur sehari pakai healing kayak gitu. Pakai healing. Nah, ini yang perlu kemudian kita antisipasi. Terus yang keempat, fluktuasi ekonomi dan kesejahteraan. Nyambung soal dolar tadi. Dolar. Betul sih, masyarakat desa itu nggak megang dolar. Itu ya. Tapi kalau kemudian ditelisik, kehidupan masyarakat itu tergantung dari nilai tukar rupiah. Iya. Dalam hal ini dolar, kayak gitu. BBM, BBM. terus ketika masuk ke industri kecil, misal industri kecil dan menengah, ya kan, pengusaha tempe, tahu, Iya. ya kan, kedelainya kan impor, Marah sekarang Mas. Iya. ya kan. Artinya ketika impor itu kan juga pakai dolar. Iya. Ya, betul.
Nah sekarang sudah mulai banyak gulung tikar, gitu. Karena harga kedelainya naik. lonjak naik. Ketika mereka mau menaikkan harga tempe atau harga tahu, Nggak laku. nggak laku. Kuas. Ya sudah, akhirnya selesai. Gitu. Terus kemudian, nah, transformasi yang kelima ini yang jadi masalah adalah transformasi komunikasi dan penyebaran informasi. Gitu. Jadi yang dominan di masyarakat itu kan medsos. Semua orang bisa mengakses itu. Nah, di satu sisi ini meningkatkan transparansi, gitu. Tapi di sisi lain itu tadi memicu persebaran hoax, ya kan? Dan disinformasi. Gitu. Itu yang kemudian harus perlu kita waspadai. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai ke depannya. Dan kembali ke soal Pancasila, ya, menghadapi hal-hal itu, saya pikir ya perlu ada langkah konkret, tapi langkah konkret yang bukan dalam bentuk penerjemahan secara rigid. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu ada penataran P4. Penataran ya. Belum lahir ya. Pernah dengar. Tapi pernah dengar ya? Penataran P4. Itu di semua jenjang, di semua level. Masuk SMP, ya kan? Itu ada penataran P4. Masuk SMA juga ada. Mungkin kuliah waktu itu juga ada. Terus di tingkat desa itu juga ada. Selama 1 minggu. Nah, ancamannya kalau nggak ikut penataran P4 nanti kalau yang di sekolah nggak naik kelas. Terus kalau kemudian di desa itu ya dipersulit ketika ngurus administrasi kayak gitu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ya kita perlu untuk kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu, tapi tidak dalam bentuk butir-butir seperti zamannya Orde Baru ya. Gitu. Ya kekhawatirannya nanti itu jadi alat, dalam tanda petik, alat represif baru. Iya. Gitu, alat represif baru. Gitu. Sehingga kemudian muncul Orde Baru jilid 2, jilid 3 dan selanjutnya. Kayak gitu. Tapi sekali lagi yang terpenting kembali lagi pemimpin negara, pemimpin lembaga negara itu yang harus bisa menjadi role model, ya kan. Nggak perlu ngangkat duta Pancasila, kan kita pernah ada tuh. Iya. Ya kan? Penyanyi siapa itu? Yang nggak hafal Pancasila tapi jadi duta Pancasila. Ya, nggak perlulah kita ngangkat duta itu, apalagi duta Pancasila. Duta Pancasila itu siapa? Ya mereka yang duduk di pejabat-pejabat. Iya, leading sektor masing-masing itu, dan mereka harus mempraktekkan Pancasila. Kalau nggak siap ya sudah, selesai saja gitu. Nggak perlu kemudian berargumen A, B, C dan lain sebagainya. Ya tadi Mas menyebutkan polarisasi Mas. Kalau dulu kan mungkin ada istilah cebong dan kampret. Kalau sekarang itu mungkin istilahnya beda ya, agak sedikit polanya itu keterbelahan antara kubu A dan kubu B. Bahkan terkadang itu pertemanan, organisasi, bahkan juga rumah tangga pun juga berdampak soal ini polarisasi. Nah, bisa terganggu karena perbedaan-perbedaan antara pilihan-pilihan yang mungkin politik atau pilihan kubu lah seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Reynal itu apakah polarisasi politik ini saat ini itu masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang di Indonesia? Terutama persatuan gitu Mas, dikarenakan sila ketiga tahun Indonesia. Ya. Itu masih jadi ancaman serius Mas. Kayak gitu. Dan residu pilpres itu tidak hilang dalam jangka waktu 1-2 tahun. Bahkan sampai pilpres berikutnya ya masih ada. Karena satu, ketidakdewasaan para elit politik kita, dan itu kemudian jadi contoh. Masyarakat akan mencontoh kayak gitu. Kembali lagi kita bisa kok belajar dari para founding fathers kita, kayak gitu.
kurang tajam apa antara PKI sama Masyumi. Itu kan dua kutub yang berbeda. Iya. Tapi ketika di luar forum, Aidit atau Nyoto atau siapalah gitu, itu bisa kemudian komunikasi akrab guyon dengan tokoh-tokoh Masyumi. Ya, ngopi bareng dan itu. Karena mungkin yang dipikirkan itu adalah bangsa Indonesia ke depan. Iya. Soekarno juga seperti itu. Kurang tajam apa polarisasinya dengan Masyumi. Gitu. Tapi ketika ya perdebatan itu di dalam forum, ketika di luar forum sudah berbeda. Cair. Iya. Gitu. Dan itu kemudian masyarakat akan menilai, oh iya, ya pemimpinnya seperti itu. Sekarang enggak, baik di dalam forum ataupun di luar forum, yaitu musuh. Iya. Kita ambil contoh waktu debat pilpres kayak gitu kan. Ya harapan kita selesai debat itu ada ya forum itu cair kayak gitu. Tapi enggak. Ada kubu yang kemudian memang sengaja menaikkan tensi ya. Dan itu direproduksi ulang terus seperti itu. Dan saya curiga ini memang by design. Iya. Kita sibuk untuk kemudian bertengkar dengan saudara sendiri. Ya kebetulan ya kita mengalami hal itu ya kan. Mulai dari 2014, 2019, 2024 polarisasinya tajam dan tidak selesai ketika Pilpres itu usai. Residunya masih terasa. Bahkan sampai detik ini ya kan, ketika orang nggak suka, ketika orang itu mengkritik kebijakan Prabowo, kan, kebijakan pemerintah itu, kemudian pasti diasosiasikan anak abah, ya, atau 03 kayak gitu. Atau kemarin kan dapat berapa 17% ya? Iya, saya tahu 17% gitu. Kan lucu kayak gitu. Dan yang melakukan itu ya malah yang melabeli itu pendukungnya itu ya sendiri. Pendukungnya termasuk juga para elitnya. Iya. Kayak gitu. Kan jadi nggak dewasa gitu, nggak dewasa gitu. Seolah-olah kita anti dan benci banget sama pemerintah. Nah, saya pikir ke depan hal-hal seperti itu ya kita sebagai anak-anak muda nggak terjebak lah. Partisan itu kita mungkin tidak bisa dielakkan jadi bagian dari partisan, tapi Pak jadilah partisan yang cerdas. Tidak bisa, jangan sampai kemudian kita mau digiring head to head dengan saudara kita sendiri kayak gitu. Tapi sekali lagi kuncinya ya elit itu memberi contoh yang baik, tidak menjadi bagian dari kompor, kan? Sehingga ya masyarakat itu akan tenang, masyarakatnya akan tenang. Gitu. Kalau lihat dari polarisasi itu kan Mas sampai saat ini diperparah ya karena adanya media sosial yang begitu masif di kalangan sekarang. Nah itu juga bisa melepaskan pengaruh deras itu arus informasinya itu lebih masif dan juga lebih mudah diakses oleh berbagai pihak. Dan juga yang terjadi saat ini tuh hari ini semua orang bisa menyebar informasi. Nah begitu. Kadang juga sebuah berita yang belum jelas tadi disebutkan hoaxnya itu tadi sumbernya bisa langsung viral dalam hitungan menit ataupun detik, bahkan tinggal share saja. Bahkan tidak sedikit juga informasinya itu yang ternyata hoax juga lebih cepat dipercaya sama orang-orang ya yang belum tahu sebab benar dan salahnya gitu. Dan menurut Mas Renal itu seberapa besar ancaman hoax yang terjadi di media sosial saat ini tuh terhadap kehidupan sosial politik di Indonesia?
kalau bicara hoax itu miris mas, Gitu. gitu ya. Karena ya korbannya itu ya masyarakat lapisan bawah. Betul ya. Jarang kemudian edit itu jadi korban hoax. Sudah tahu duluan informasinya. Betul. Nah, jadi susah membayangkan mas, betul. Ketika Karena media sosial itu mas ya. iya, karena media sosial. Nah, permasalahannya gini juga mas. Kenapa hoax itu masih bisa berkembang selain karena faktor keterbukaan informasi. Orang-orang yang kemudian memproduksi dan mereproduksi hoax itu tidak secara tegas untuk kemudian ditindak. Iya. Apalagi kalau kemudian maaf dalam tanda petik ya, yang memproduksi dan mereproduksi hoax itu adalah bagian dari mereka yang berkuasa. Iya. Gitu. Wah, Sementara yang lain terkena imbasnya dan terkena hukumannya, Pak ya. Iya. Hukumannya. Terkena hukumannya. Nah, ini kaitannya dengan penegakan hukum, gitu. Mau nggak kemudian aparat penegak hukum itu kemudian tidak tebang pilih, ya, kepada mereka yang mereproduksi atau memproduksi dan mereproduksi hoax kayak gitu. Saya ambil contoh tahun 2019. Mohon maaf nih Mbak Ibu Ratna Sarumpait Wafik yang habis operasi tapi kemudian dia ngomong habis dipukuli ya gitu. Iya. Ada Nah, waktu itu kan Pak Prabowo bukan berada pada posisi tidak sedang berkuasa gitu kan. Iya. Head to head dengan Pak Jokowi yang berkuasa gitu. Bu Ratna langsung diproses ya kan, diproses gitu. Nah, tapi di sisi lain di gerbongnya Pak Jokowi dan teman-temannya itu ada juga yang kemudian mereproduksi hoax ini kan. Dan lucunya sekarang menjadi bagian dari kubunya Pak Prabowo. Dan nggak diproses kayak gitu, masih santai-santai saja gitu kan, masih menikmati kebebasan dan lain sebagainya. Nah, ini kan aneh gitu kan. Ya kalau kemudian mau menghukum, membuat masyarakat jera untuk menyebarkan hoax dan atau mau produksi hoax ya hukumnya itu yang harus ditegakkan. Segala hukum. Jangan kemudian tebang pilih. Oh, ini bagian dari kubu yang berkuasa. Oh sudah lah. Enggak, jangan dikuasakan lah. Jangan. Tapi kalau kubu lain, wah ini nih. Salahkan langsung. Ini salahkan. Kamu salah gitu biasanya. Betul. Gitu. Terus kan gini ya Mas, Indonesia itu kan dikenal sebagai negara yang beragam. Bahkan mungkin pendiri-pendiri terdahulu juga banyak sekali yang mereka itu datang di luar dari Jawa. Ada mungkin kayak perkumpulan dari pemuda Sumatera gitu. Dan mungkin mirisnya dari masa sekarang itu mungkin banyak sekali kita menemukan kasus-kasus yang dimana itu intoleransi, Mas. Entah itu kayak diskriminasi kelompok minoritas, mungkin ujaran kebencian, atau mungkin paling parahnya itu pendirian rumah ibadah dan itu yang dilarang gitu, dilarang sama masyarakat setempat mungkin. Menurut Mas sendiri, apa sih yang sedang kita alami saat ini tuh? Apakah itu kayak sebuah kemajuan atau mungkin malah sebuah kemunduran dalam hal toleransi sosial gitu? Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat toleran, sangat terbuka. Kemudian mau bekerja sama dengan pihak manapun gitu. Mungkin karena saking terbukanya maka
dan tidak ada seudon, ya kita gampang disusupi kayak gitu kan. Nggak sadar kemudian Belanda berkuasa, nggak sadar karena khusnudon sama Jepang ya kan sebagai saudara tua, ya, akhirnya Jepang masuk juga. Gitu. Nah, artinya dari situ kan sebenarnya ada satu nilai toleransi yang tinggi. Nah, toleransi di sini kan bukan hanya soal menghargai perbedaan agama saja, ya, tapi menghargai latar belakang suku, ras, ya kan, status sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kenapa kemudian semakin kesini intoleransi itu semakin tinggi? Iya. Gitu. Salah satu efeknya efek dari keterbukaan informasi ya kita akan mendapatkan data-data yang dulu tidak pernah terpublish. Ya, data-data tidak terpublish. Dan ini kemudian menjadi pemicu kejadian serupa di daerah-daerah yang lain. Iya. Dan intoleransi itu bisa terjadi kepada siapa saja. Dan pelakunya juga bisa berasal dari background apa saja. Tidak hanya, mohon maaf, semisal Islam nih. Karena mayoritas saya ambil di Solo ya, di Solo. Terus kemudian tidak mengizinkan pendirian rumah ibadah yang lain. Tapi di daerah yang lain juga terjadi. Iya. Masjid juga susah untuk berdiri. Yes. Itu fakta dan tidak perlu kemudian kita tutup-tutupi. Dan sebagai kampanye playing victim, kami nggak bisa untuk beribadah. Nah, apa yang kemudian bisa untuk menjembatani? Sebenarnya kan kita punya SKB, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri itu ya. Proses pendirian rumah ibadah itu harus sekian-sekian, minimal jamaahnya sekian, mendapatkan dukungan tanda tangan dari warga sekitar sepiat kayak gitu. Nah, dalam proses-proses itu kadang tidak dilewati oleh panitia pembangunan tempat ibadah, apapun itu, ini kan apa? Ya, bisa jadi Islam, bisa jadi teman-teman dari Kristen, Protestan, atau Hindu, Buddha, atau Konghucu kayak gitu. Mungkin bisa jadi terjadi seperti itu. Terus ketika kemudian sudah mau proses pendirian, saya pernah dalam tanda petik ikut dalam proses advokasi itu. Ketika ada sebuah proses pendirian rumah ibadah, ada proses manipulasi di situ. Warga sekitar disuruh tanda tangan. Ya, tanda tangannya waktu itu dikata ini nanti dapat bantuan gitu. Ternyata kopnya berubah. Jadi persetujuan pendirian tempat ibadah. Nah, hal-hal manipulatif ini yang kemudian kadang tidak terbuka, tidak dibuka di publik, seolah-olah masyarakat melarang pendirian tempat ibadah. Tidak dijelaskan kronologisnya. Nah, akhirnya ada disinformasi lagi kan? Sehingga masyarakat mengambil keputusan, intoleran banget mereka. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada siapapun, ya kan, tentang dalam hal ini sebagai contoh proses pendirian rumah ibadah. Ya, ada aturan-aturan yang kemudian memang harus dilalui kayak gitu, dan jangan ada manipulatif kayak gitu. Nanti sudah berdiri tempat ibadah ternyata nggak ada jamaahnya. Gitu. Kemudian jamaahnya ngedrop dari mana? Nah, itu kan manipulatif lagi. Nah, itu pengkhianatan terhadap nilai Pancasila juga. Nah, bagi saya, mari kemudian kita fair untuk sama-sama saling toleran, tidak kemudian mempersulit, tapi jangan kemudian mempermudah sehingga muncul kasus-kasus manipulatif. Kalau kemudian kita ikuti aturannya dan sudah sesuai rule of game-nya, ya sudah sesuai. Masyarakat nanti akan paham. Masyarakat nanti akan paham. Memang aturannya seperti ini. Ketika pemangku kebijakan sudah memberikan pemahaman dengan
jujur, ya insya Allah masyarakat tidak akan bergejolak. Ya, betul. Ya. Kalau kemudian, tapi kadang kan hal seperti ini dipelintir, Mas. Ya. Dipelintirnya kemudian ditarik ke arah yang sifatnya politis, secara politis. Makanya mungkin ini salah satu titik kenapa kemudian ada orang mempunyai keyakinan atau mempunyai pandangan bahwasanya harus dipisahkan antara politik dan agama. Jadi seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwasanya apa implementasinya? Implementasi dari nilai-nilai Pancasila saat ini. Lakukan yang kemudian yang bisa kita lakukan yang terdekat kayak gitu. Sebagai contoh kita sebagai generasi muda, hal yang kemudian bisa kita lakukan ya semisal salah satu contohnya adalah merawat toleransi. Ya. Kita sebagai bagian dari kaum terdidik, berapa persen dari warga Indonesia yang masuk dalam kategori manusia terdidik ini ya jadi avant-garde, ya bagian depan dari orang-orang yang kemudian menyuarakan dan mengkampanyekan termasuk mengaplikasikan nilai toleransi itu, mengembangkan sikap tasamuh, menerima bahwasanya ini sebuah realita, ada perbedaan suku, agama, ras, golongan. Wong itu sudah jadi sunnatullahnya, di Quran juga sudah ada, ya kayak gitu. Kita nggak bisa kemudian menafikan dan meniadakan agama lain, suku lain, nggak bisa. Ini ada sebuah realita hidup sunnatullah. Ya, kalau kita mau beriman ya terima mereka. Gitu. Menunjukkan keimanan kita caranya menerima mereka, kayak gitu. Menerima dalam artian bukan terus kemudian kita menjadi bagian dari agama mereka. Atau biar damai yuk agamanya dicampur jadi satu. Semua diikuti. Semua diikuti. Enggak gitu. Ibaratnya kamu suka teh, aku suka kopi, ya sudah mari kita duduk bareng, kamu nikmati tehmu, aku nikmati kopimu, tanpa kemudian kita perlu di blended antara kopi sama tehnya. Gitu. Tuh. Enak gitu. Terus yang kedua gitu. Anak muda itu kan dekat dengan digital. Iya. Dekat dengan digital. Dengan dunia maya. Nah, manfaatkanlah dunia maya itu untuk hal yang positif. Narasi-narasi yang mencerahkan dan mencerdaskan. Semisal kemudian kita mengkritik, ya berikan kritikan itu sebagai bagian dari upaya solutif. Tidak hanya asal mengkritik. Saya belum nyinggung soal MBG tadi. Misal kita mengkritik soal MBG, apakah MBG bagus? Bagus. Itu bagian dari proses perbaikan gizi bangsa, anak bangsa, kayak gitu. Tapi dalam aplikasinya masih banyak jauh sekali. Tapi dari Penang, ya kan. Terus bagaimana solusinya? Nah, kemarin kebetulan istri saya guru TK, Mas. Jadi saya mendapatkan data yang valid oleh Sohik A1. Anak-anaknya nggak tertarik, Mas. Nggak dimakan, Mas. Nggak dimakan. Jadi semisal satu kelas ada 18 sampai 20 nah itu bisa yang 15 itu masih utuh. Mubazir. Ya, mubazir. Gurunya jadi punya pekerjaan tambahan gitu kan. Untuk kemudian memilah nasi, memilah sayur ya gitu. Nah, bagaimana solusinya? Saya diskusi sama istri. Istri saya ngasih solusinya gini. MBG silahkan jalan, tapi serahkan itu kepada sekolah. Iya. Atau kemudian diserahkan sekolah. Nah, nanti implementasinya bisa sekolah yang menyediakan makanan atau dana itu diberikan kepada orang tua. Oh iya. Utuh 15.000 loh, ya kan? Iya. Nggak perlu kepotong, nggak perlu kepotong, karena hitungan itu kan katanya satu anak hanya 10.000 sampai 12.000 kayak gitu. Nah nanti sekolah yang akan kemudian mengeksekusi itu, entah itu yang memasak
dari sekolah atau kemudian diserahkan kepada orang tua, nanti sekolah memonitor tiap pagi makanan yang dibawa dari rumah gitu. Dan itu lebih aman gitu, karena sekolah ataupun orang tua tahu apa kesukaan dari si anak itu. kayak gitu. Termasuk juga anak saya alergi dengan makanan ini. Iya. Gitu. Kan ada tuh kasus ya kan, yang mulai dari alergi sampai keracunan. Iya. Itu fakta dan nggak bisa ditutupi. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ini yang bisa kemudian kita lakukan, melakukan proses literasi digital kepada masyarakat, ya kan? Sehingga masyarakat ini jadi cerdas. Berita yang diterima bukan hanya berita-berita negatif, tapi berita-berita yang solutif. Betul. Terus kemudian yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda itu salah satunya adalah mengawal demokrasi. Suka tidak suka, ya ini adalah salah satu saluran atau mekanisme untuk kemudian mendapatkan pemimpin. Proses regenerasi kepemimpinan seperti ini dengan plus minusnya kayak gitu. Ya maka kemudian mari kita kawal demokrasi itu. Apakah harus menjadi tim ses? Monggo itu pilihan. Tapi jadi tim ses yang cerdas, jangan membabi buta. Ya, jangan membabi buta. Menurut survei, ternyata Gen Z itu sebenarnya suka berderma. Ya. Iya. Suka berderma. Sebagai contoh, Gen Z itu suka traktir orang, traktir temannya. Itu kan bentuk sikap berderma, kayak gitu. Nah, tinggal kemudian kita arahkan sifat-sifat derma itu ke sesuatu sifat derma yang positif dan efeknya lebih besar. Gitu. Saya kebetulan berkecimpung di dunia filantropi yang menjadi support system di Lazismu. Amil-amil ini sebagian besar Gen Z. Dan saya mencoba mewadahi mereka, gitu, mewadahi adik-adik saya di Lazismu ini untuk kemudian ini loh cara untuk kemudian merawat, ya selain beribadah, kan? Ini adalah cara untuk kemudian merawat Indonesia. Iya. Gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman IMM. Kalau sekarang lewat bidang SPM, kayak bidang SPM gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir, ya, kita harus bangga dengan Indonesia apapun itu. Iya, negara. Benar. Ya, kadang kita menyebut sebagai Konoha atau dengan sebutan WKW kalian atau apalah kayak gitu ya. Ya kita harus bangga gitu. Apa ya produk yang kemudian dihasilkan oleh negara kita ya mari kemudian coba kita pakai gitu. Banyak ormas atau lembaga yang kemudian sudah menghasilkan produk ya. Tuh. Sebagai contoh kita nih di Muhammadiyah kan. Kita punya Mimu loh. Iya. Dan Mimu sama Boga Mimu gitu. Itu adalah produk asli Indonesia dan berbahan mokaf, dan mokaf itu mokaf yang asli Indonesia, tidak impor kayak gitu. Nah, mari kemudian ini kita support kayak gitu, kita support, gunakan produk kita sendiri, dan itu yang kemudian bisa menjadikan bangsa kita ini bisa lebih mandiri. Saya ambil contoh Iran gitu. Tapi jangan dituduh saya Syiah ya. Saya suka Iran dalam sikap bernegara mereka. Mandiri ya, Mas? Ya, mereka mandiri, tidak mau kemudian didikte oleh negara lain. Ketika diembargo, mereka santai saja. Mau kurs dolar berapa ya, mereka santai aja, ya kan? Itu. Karena mereka punya sikap mandiri, gitu, dan percaya bahwa negara saya mampu. Ya, silakan mau embargo. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian bisa kemudian kita adopt gitu.
sikap mandiri, sikap percaya bahwasanya negara kita itu mampu. Iya. Nah kadang kita belum apa-apa ini sudah pesimis, gitu kan? Sudah pesimis atau bukan belum apa-apa, tapi memang disetting untuk pesimis, ya kan? Bisa berkembang. Sehingga kemudian belum, bahkan tunasnya baru berukur 1 senti sudah dibuat layu oleh mereka itu ya. Oleh mereka itu. Nah, kita nggak boleh kalah dengan situasi seperti itu, gitu. Dan itu yang kemudian insya Allah akan menjadikan negara kita ini jadi negara yang kuat dan bermartabat. Ini ya, mungkin kalau hari ini, semisal hari ini tuh Bung Karno, terus Hatta, atau mungkin atau bahkan malah para pendiri bangsa itu melihat kondisi generasi muda Indonesia, kira-kira ya apa sih kritik yang, atau mungkin kritik dan harapan yang akan mereka sampaikan? Singkat saja, Mas. Ya. Jika masih hidup nih para proklamator. Saya kok yakin mereka akan nangis. Nangis. Iya. Gitu. Nangis. Ya mungkin kalau bisa mengumpat mereka akan mengumpat kayak gitu. Marah tentunya. Ya. Ya karena apa yang kemudian dalam mimpi para founding fathers ini ternyata jauh dari panggang. Iya. Api dari panggang. Berkebalikan. Kalau kemudian dikaitkan dengan Pancasila, ya semuanya berkebalikan dengan Pancasila. Iya. Kayak gitu. Beragama hanya sekedar label, yaitu atau sebagai bagian dari pencitraan, atau agama sebagai kedok untuk kemudian menindas. Agama sebagai cara untuk mengambil keuntungan pribadi, gitu. Terus kemudian ketika nilai kemanusiaan, ya sudah, yang semakin kaya, miskin semakin miskin, kayak gitu. Persatuan Indonesia, mata yang bersatu, kayak gitu. Pembangunan tidak merata, kayak gitu. Terus musyawarah apa yang selama ini terjadi, yang terjadi saat ini adalah politik dagang sapi. Iya. Kamu dukung aku, nanti tak kasih Nanti ini. tak kasih Kamu nggak ini. dukung aku, nanti tak jebloskan ke penjara. Kayak gitu. Keadilan sosial, mana adilnya? Kayak gitu. Hukum dipermainkan sedemikian rupa. Kayak gitu. Saya yakin para founding fathers kita itu akan menangis. Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Tan Agus Salim, Muhammad Rum, dan yang lainnya, tokoh-tokoh besar, Hos Cokro Aminoto, kayak gitu, akan menangis gitu lah. Kok Indonesia sekarang seperti itu, tidak seperti bayangan kami ketika kemudian duduk bareng di sidang konstituante. Iya. Mas Mansur bisa mengkondisikan teman-teman dari faksi Muslim, kan, dari faksi Islam itu kemudian menghilangkan 7 kata, Yes. ya kan, agar Indonesia ini tetap bersatu, kayak gitu. Nah, jadi mungkin mereka akan marah, dan kalau kemudian dibolehkan menghukum, ya pemimpin negara kita yang dolim itu ya akan dihukum saat itu juga. Iya, betul. Ya kita berharap ya Indonesia itu tetap ada kayak gitu sampai nanti, betul. Dan yang kemudian menjadi titik temu, ya inilah Pancasila. Mari kemudian kita rawat bersama, jangan mencederai nilai-nilai Pancasila, kayak gitu. Ya karena sekali lagi Pancasila ini jadi titik temu, dan bagi kami dan bagi kita ya umat Islam, Pancasila itu, nilai-nilai Islam itu ada di situ. Dan mari kemudian kita aplikasikan, dan itu sejalan kok dengan nilai-nilai Islam.
kayak gitu. Oke Mas Renal, tadi setelah kita banyak membahas itu menarik semua dari berbagai soal-soalan bangsa dan juga politik dan juga demokrasi juga polarisasi itu mulai dari ya polarisasi hoax itu saya ingin menutup satu pertanyaan nih Mas, pertanyaan yang mungkin bisa menjadi membangun dari kita masyarakat Indonesia ini jika nilai-nilai Pancasila itu kita terapkan, kita implementasikan kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana Indonesia seperti apa yang akan kita hadapi. Kita lihatlah 10 dan 20 tahun ke depan. Apalagi kan ada goals besar di Indonesia itu 2045 Indonesia Mas. Bagaimana Mas? Saya teringat tausiahnya Ustadz Andi Hidayat. Ya. Waktu itu depan, kalau nggak salah pas buka bersama dengan para menteri dan para pimpinan lembaga negara kayak gitu. Beliau menjelaskan roadmap untuk menuju Indonesia emas gitu. Dan apa yang beliau jelaskan itu bisa jadi jadi roadmap, Iya. jadi roadmap. Dan tidak ada yang kemudian bersilangan dengan Pancasila. Gitu. Nah, kembali lagi artinya kalau kemudian kita semua ya, dan terkhusus pimpinan lembaga itu konsekuen dengan Pancasila dan tidak mengkhianati Pancasila, saya yakin kita akan on the right track. Indonesia emas itu Mas. Iya. Indonesia emas itu bukan lagi Angan-angan. angan-angan. Kalau sekarang kan sering diplesetkan Indonesia cemas. Iya betul. Dan tidak itu tanpa alasan ketika orang mengatakan Indonesia cemas. Ya karena berdasarkan fakta saat ini juga. Nah, mari kemudian kita benahi gitu. Ikan busuk itu dari kepalanya. Iya. Benar. Dan peribahasa itu berlaku untuk dalam sebuah struktur Pemimpinan. Ya, enggak. Struktur kepemimpinan ini akan buruk ketika pimpinannya buruk. Iya. Maka PR besar saat ini adalah pimpinan negara, presiden, wakil presiden, ketua MPR, DPR, menteri dan lembaga-lembaga negara, jadilah uswah terbaik untuk rakyat. Iya. Tidak perlu gimmick, Yes. tidak perlu playing victim, tidak perlu berargumen aneka rupa kayak gitu. Tapi isinya non fakta dan omong kosong. Berikan contoh yang terbaik kalau ngomong efisiensi ya, betul-betul efisiensi, ngomong sederhana ya sederhana kayak gitu. Ngomong saya punya catatan 11 triliun ya bukan. Nah, artinya ya jangan bohonglah terhadap masyarakat, jangan berikan masyarakat ini pil tidur. Iya. Seolah-olah ya biar tidur dan tidak melihat apa-apa. Nah, kalau kemudian pemimpin negara ingin memberikan uswah yang terbaik, maka rakyat itu dengan tulus ya akan mendukung Anda, ya, akan ya memberikan apa yang mereka punya untuk negara, tidak perlu dikejar-kejar. Saat ini orang ogah bayar pajaknya karena ya pajaknya dikorupsi. Jangan sampai hal itu terjadi. Insya Allah ini kan Indonesia emas itu benar-benar gitu. Tapi sekali lagi jangan sampai antara laku dan kata ini bersilang jalan gitu. Dan jangan jadikan rakyat kecil ini sebagai beper atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara ya gitu. Insya Allah negara kita akan selamat. Amin. Dan pemimpin kita ya ketika selesai mereka akan selesai dengan husnul khotimah dan dikenang sebagai pahlawan negara.
tanpa harus diminta. Iya. Seperti itu, Mas. Oke Mas Renal, dari diskusi kita hari ini banyak sekali insightful yang kita dapati tentang belajar bahwa Pancasila ini bukan hanya sekedar dokumen sejarah atau juga hanya dasar negara yang sebagai tertulis saja. Iya. Betul itu. Melainkan kompas moral yang harus kita jalani, harus kita implementasikan dan tetap relevan di kehidupan sehari-hari dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan juga politik mungkin ya, yang mungkin zaman ini zaman yang udah kontemporer ya. Baik. Terus juga kayak sebuah persatuan, terus juga toleransi, keadilan sosial, dan mungkin juga semangat musyawarah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, terus juga tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara, bahkan mungkin termasuk kita sebagai generasi muda. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Renal atas insightful dan juga ya banyak sekali Siap. hal-hal yang didapatkan Benar-benar luar biasa sekali pada podcast Titik Temu dalam kegiatan UTAS ini, Utuntas. Ya, terima kasih Mas Renal atas kesempatan waktunya dan bisa berkesempatan lagi dan juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentunya keberdampakan. Gitu. Jadi kita tutup ya. Iya, mungkin Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.